Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa itu birokrasi dalam berbagai perspektif. Sebagaimana telah sedikit disinggung di muka institusi, birokrasi merupakan ruang mesin negara. Di dalamnya berisi orang-orang, pejabat yang digaji dan dikerjakan oleh negara untuk memberikan nasihat dan melaksanakan kebijakan politik negara. Walaupun secara teoritis pengertian birokrasi dapat dipahami secara simpel sebagai aparatur negara, secara praktis pengertian birokrasi ini masih sering menimbulkan kontroversi. Pada konsepsi yang paling luas, birokrasi sering disebut sebagai badan atau sektor pemerintahan, atau dalam konsepsi bahasa Inggris disebut public sector atau juga public service atau public administration. Konsepsi itu mencakup institusi atau orang penghasilannya berasal secara langsung atau tidak langsung dari uang negara atau rakyat yang biasanya tercantum dalam APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, atau APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dibandingkan dengan subjek ilmu pengetahuan yang lain, sesungguhnya eksistensi birokrasi baik sebagai fenomena politik, administrasi maupun sebagai subjek ilmu pengetahuan dapat dikatakan masih relatif baru. Eksistensi birokrasi secara institusional muncul setelah manusia mulai mengenal bentuk negara modern. Sedangkan sebagai objek kajian ilmu pengetahuan, kajian terhadap birokrasi mulai dilakukan pada waktu di sekitar revolusi pada abad ke-18 1760-an. Adapun teori-teori birokrasi dalam kajian ilmu politik, selama ini terdapat beberapa teori yang menjelaskan dan sekaligus menjadi model dalam membentuk institusi birokrasi berbagai negara. Di antara teori tersebut ada 4 yang menonjol, yaitu yang pertama, teori rasional administratif model. Model ini dikembangkan oleh seseorang sosiologi Jerman Max Weber 1922 yang menyatakan bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada paternalisme, kekuasaan dan karisma. Yang kedua, power block. Teori ini berdasarkan pada pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat penghalang blok rakyat dalam melaksanakan kekuasaan. Pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat pembendung kekuasaan rakyat yang diwakili oleh politisi memiliki keterkaitan erat dengan ideologi Marxisme. Yang ketiga, bureaucracy oversupply model. Teori ini sungguh pun telah muncul pada tahun 1970-an. Misalnya melalui pemikiran William Niskanen dalam buku Bureaucracy and Representative Government 1971 sebagai respon terhadap teori birokrasi Weber maupun teori Marx, tetapi teori ini baru menguat pada 2 dekade terakhir seiring dengan munculnya pemerintah neoliberal di beberapa negara seperti Amerika Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Yang keempat, Neo Public Service Model. Neo Service Model merupakan teori antitesa, penentangan terhadap pemikiran bahwa peranan birokrasi hendaknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Menurut teori ini, sebagaimana dikemukakan oleh Den Haag dan Den Haag 2000, birokrasi bagaimanapun memiliki peranan dan corak kerja yang berbeda dengan sektor pasar. Perannya tidak mungkin digantikan oleh pasar. Bagaimana birokrasi lahir? Birokrasi adalah sebuah institusi yang lahir sebagai produk dari sebuah proses sosial yang panjang dan kompleks. Berbeda dengan organisasi semacam perusahaan swasta yang proses kelahirannya dapat berlangsung sederhana asalkan ada modal dan kemauan perseorangan. Organisasi birokrasi lahir dari serangkaian prosedur yang berliku dan menyangkut kontekstualitas sosial yang hampir universal pada suatu masyarakat.
Dalam perspektif filosofi pemerintahan, tidak ada suatu manusia pun di dunia ini yang dapat hidup sendirian. Siapapun pasti membutuhkan orang lain untuk mencapai keinginannya atau kebutuhannya. Karena kesadaran inilah maka manusia hidup dalam suatu komunitas sosial yang terdiri dari jumlah manusia yang hidup dan saling bekerja sama satu sama lain. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.